يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Auladi rahimakumullah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisra dan memi'rajkan nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak lupa pula marilah kita sampaikan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Auladi yang sangat saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menitik beratkan ke permasalahan Isra dan Mi'raj ini, yaitu tentang ubudiyah. Suatu hari Hatim atau Uday bin Hatim At-Ta'i, beliau datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu adiknya sudah masuk Islam, tapi Hatim atau Uday bin Hatim At-Ta'i ini masih belum masuk Islam. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil memakai salim, karena Uday bin Hatim At-Ta'i, beliau adalah putra Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini adalah tokoh yang sangat terkenal waktu itu ya di kalangan orang-orang Arab, saking dermawannya, saking karimnya, saking sering membagi-bagi kepada sesamanya, kepada saudara-saudaranya, sehingga terkenal ya. Malah sampai disebut bahwa yaduhu karrihil mursalah, tangannya seperti angin yang dikibarkan atau yang tertiup angin gitu ya. Nah ini adiknya yang perempuan sudah masuk Islam, sementara Uday bin Hatim dia belum masuk Islam. Dia lari ke Syam, ke Damaskus. Waktu itu Damaskus menjadi kekuasaan Romawi. Akhirnya adiknya bilang bahwa Islam lebih lurus, Islam lebih mustaqim, Islam lebih baik, Islam lebih benar daripada agama-agama yang lain, sehingga sang kakak pun yang bernama Uday bin Hatim At-Ta'i datang ke Madinah dan memeluk agama Islam. Suatu hari Uday bin Hatim At-Ta'i ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia masih pakai salib, dan salibnya itu emas ya. Terus beliau bertanya tentang sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi bahwa orang-orang Kristen itu mereka ini ya'buduna ruhbana, mereka ini menyembah rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka. Udah mengatakan bahwa sepengetahuan saya bahwa orang-orang Kristen ini
tidak menyembah pendeta-pendeta atau rahib-rahib mereka. Rasul pun membaca sebuah ayat Al-Quran atau fasami'ahu yaqra'u hadhil ayah. Uday mendengar sebuah ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Nasrani atau orang-orang selain Islam menjadikan pendeta-pendeta atau rahib-rahib mereka atau pastor-pastor mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Wal Masih ibn Maryam, bahkan mereka menjadikan Al-Masih, Nabi Isa ibn Maryam, ya, Yesus Kristus menjadi Tuhan mereka. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Padahal Nabi Isa memerintahkan kepada mereka hanya untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa-apa yang telah mereka sekutukan. Faqultu lahu inna lasna na'buduhum. Kata yang Uday, kami sebagai orang Kristen waktu itu sebelum dia masuk Islam, kita tidak menyembah pendeta-pendeta mereka. Kita tidak menyembah pastor-pastor atau rahib-rahib mereka. Rasul pun bersabda, alaysa yuharrimuna ma ahallallah. Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Fatuharrimuna wa yuhalliluna ma harramallahu fatuhallun. Dan mereka menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan Allah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jadi berbalik ini ya. Qultu bala, betul bahwa mereka betul-betul mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatilka ibadatuhum. Kalau begitu memang itulah ibadah mereka itu. Di dalam ayat Al-Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, maha suci Allah. Suci dari apa? Suci daripada kekotoran, suci daripada persekutuan. Allah tidak memiliki teman, Allah tidak memiliki istri atau suami, Allah tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan. Allah itu suci dari hal-hal yang demikian, berbeda dengan makhluknya. Selain Allah itu adalah makhluknya. Allah tidak diciptakan tapi menciptakan. Allah memberi tapi tidak diberi. Inilah makna subhan. Subhanalladzi, di samping suci daripada segala sesuatu, Allah pun maha kuasa, maha mampu, maha berhak melakukan apapun juga. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia melakukan apapun juga siap, berhak, mampu, berkuasa. Subhanalladzi asra, yang telah mengisrakan, asra bi'abdihi lailan. Asra di sini perjalanan di malam hari. Tapi di dalam ayat ini ditambahin ada lailan juga, ada penekanan malam. Para mufassirin mengatakan bahwa memang di perjalanan malam, cuman perjalanan itu tidak satu malam, tapi hanya sebagian malam saja, sebagian sedikit saja malam itu. Jadi bukan perjalanan dari maghrib sampai subuh bolak-balik, tidak,
tapi perjalanan ini hanya sedikit, lailan, bukan full satu malam perjalanan Isra dan Mi'raj Rasul ini. Ya, ada beberapa mufassirin menafsirkan satu malam, gitu. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa sebagian sedikit malam. Karena kalau perjalanan satu malam saja, ya berarti lama di dalam perjalanannya saja. Kan di situ ada Rasul juga Mi'raj, Rasul juga menjadi imam di Masjidil Aqsa, makmumnya para al-anbiya dan mursalin. Rasul juga masuk ke Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Berarti kan perjalanannya sudah tidak habis satu malam, tapi sebagian kecil dari malam itu. Asra bi'abdihi. Nah, ini yang perlu digarisbawahin. Bi'abdihi, dengan hambanya. Abd itu atau hamba itu di bahasa Indonesia sendiri bisa maknanya ada dua. Ada hamba bermakna kepemilikan. Ya, saya hamba fulan. Ana abdun min ibadi Muhammad. Salah satu sahabat ketika ditanya, anta siapa? Engkau ini siapa? Anta man? Ana abdun min ibadi Muhammad. Haidar sama Njen, perhatikan ya. Siapa? Jawad. Ana abdun min ibadi Muhammad. Aku adalah salah satu hamba dari hamba-hambanya Muhammad. Aku dimiliki oleh Nabi Muhammad. Hamba di sini maknanya kepemilikan. Kita ini ada yang memiliki. Siapa yang memiliki kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba di sini artinya kepemilikan. Kita ini tidak memiliki, tapi dimiliki. Kita hanya mempunyai otak, bukan dari kita. Kita menciptakan apapun juga bukan dari kita. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana keyakinan kita bahwa tanpa daya dan upaya dari Allah, kita tidak ada artinya. Tewala kaya, cek bahasa Sunda namanya. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini milik Allah. Kita tidak memiliki. Makanya kita juga disebut dengan hamba Allah, karena kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga hamba Allah, kita juga hamba Allah. Di sini ada perbedaan. Kalau Nabi Muhammad itu ada tamahud, beliau tidak pernah menyembah, tidak pernah melakukan apapun juga kecuali hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita. Kalau kita memang menyembah Allah, tapi hampir 80% kita menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyembah itu apa sih artinya? Menyembah itu melakukan apa saja yang diperintahkan, menjauhi apa saja yang dilarang. Imtithalu awamirillah, melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabu nawahi, atau yang disebut takwa, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang itu apakah kita demikian atau tidak? Kita lebih banyak imtithalu awamir, melaksanakan perintah-perintah gharizah kita, syahwat kita, keinginan kita telah melampaui batas kita. Kita siap bangun malam kalau dikasih mobil. Kita siap jalan kaki dari sini ke Jakarta kalau jadi menteri contohnya. Kita siap jalan apapun yang akan aku lakukan asal aku ada timbal balik materi. Ini perbedaan kita. Kita ini lebih siap mendapatkan materi daripada lebih siap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah sebagian orang di kampung, saya pernah bertemu ya dengan orang-orang abdi maca Nabi ngadoa teh hoyong siga cengek, begitu dudahar langsung karasa pedesna. Saya mah kalau ngadoa tapi pengen seperti makan cabai rawit,
Begitu dimakan langsung pedasnya kerasa, tergantung. Inilah kelemahan kita. Kita menganggap bahwa doa kita tidak diijabah sama Allah SWT karena kurang at-tamahhud. Kita tidak hanya menyembah Allah SWT. Kita kadang-kadang sholat, memperlambat sholat. Kita kadang perintah-perintah Allah juga tidak dijalankan. Bahkan ada 5 syarat masuk Islam ya. Syarat masuk Islam, bahasa kerennya ini. Yang pertama syahadatain. Kudu maca 2 syahadat. Yang kedua salat. Nah kita ini kalau dipanggil sama Allah menomorsatukan apa tidak? Kadang-kadang kita tidak salat. Na'udzubillah min. Yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Yang keempat zakat. Zakat bagi yang mampu. Ada nisabnya di situ. Berapa gram emas? Harta kita lihat. HP kita harganya berapa, baju kita harganya berapa, dan lain sebagainya. Malah ya, bukan hanya zakatut tijarah, bukan hanya zakat perniagaan, tapi semua yang kita miliki, sebagian ulama mengatakan harus dijakatin. Kalau kita tidak menzakati, berarti kita menggosok, memakai hak orang-orang fuqara dan miskin. Otomatis ibadah kita tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menggunakan hak-hak orang miskin, orang fuqara. Yang kelima, syarat masuk Islam itu munggah haji. Kalau mampu harus berangkat, ngantri mau 10 tahun, mau 15 tahun. Kita perlihatkan kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bersungguh-sungguh dalam beragama Islam ini. Tidak main-main dalam beragama Islam ini. Kita tidak. Tapi kita lebih memprioritaskan hal-hal duniawiyah. Kita lebih memprioritaskan kepentingan-kepentingan sejenak. Kepentingan-kepentingan dunia, bukan kepentingan akhirat. Bahkan kita ini lebih apa? Beribadah sholat malam karena pengen rezekinya lancar. Beribadah sholat duha karena pengen benghar. Beribadah puasa dan lain sebagainya karena pengen anugerah. Jadikan dunia ini adalah ladang untuk di akhirat. Baik ibadah itu semua, cuma niatnya itu lebih baik untuk akhirat. Kalau kita mencari akhirat, dunia itu akan mengejar kita. Tidak mungkin tidak. Kita tidak peduli dengan dunia, dunia itu akan mengejar kita. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan bahwa Jabal Uhud itu ditawari menjadi emas. Dijadikan anu. Kekayaan apapun yang Nabi Muhammad minta akan diberikan. Tapi Nabi Muhammad tidak. Karena beliau apa? At-tamahhud. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kadang-kadang kita lebih suka dipuji sama sesama kita, sama teman-teman kita. Kita kadang dianggap sukses dan tidak sukses itu banyak yang nge-like apa tidak, subscribernya bagaimana dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang-orang soleh. Makanya Nabi Muhammad itu abdunnya itu berbeda dengan kita. Asra bi abdihi, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mutlak Nabi Muhammad itu tidak pernah mengharap apapun juga kecuali hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melebur, beliau merasakan bahwa beliau ini tidak ada. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala di Isra dan di Mi'rajkan. Asra bi 'abdihi lailan. Ini Nabi Muhammad berfisik badan, ya. Badan seperti kita, berbentuk materi. Tapi
berangkat menuju Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu ke Sidratul Muntaha dengan fisik, tapi beliau sudah dibawa sama malaikat Jibril menggunakan buraq. Buraq itu apa sih? Dari barqun. Barqun itu apa? Kilatan, cahaya. Kalau orang dulu menganggap bahwa kecepatan cahaya itu lebih cepat ketimbang yang lainnya, makanya disebut buraq. Kalau sekarang mungkin kecepatannya kecepatan suara ya, lebih cepat. Kalau dulu kan ada laser gitu, kecepatan persenjataan yang paling top itu laser, persenjataan yang cahaya gitu. Ini barqun itu artinya kilatan. Buraq itu berangkat daripada seperti kilat begitu. Riwayat menyebutkan di atas himar, di bawah hisan, di atas keledai, di bawah kuda buraq itu, bersayap dan lain sebagainya. Itu Nabi Muhammad berangkat, padahal posisi beliau masih dalam tanda petik materi ya, berfisik, berangkat dengan kecepatan ghaib menuju Sidratul Muntaha. Kenapa di malam hari, tidak di siang hari? Itu banyak pertanyaan-pertanyaannya. Malah begitu masuk ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun tidak mampu mengantarkan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha dan lain sebagainya. Ini karena Nabi Muhammad sudah melebur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu menganggap dirinya bahwa yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, selain Allah tidak ada. Auladi rahimakumullah, subhanalladzi asra bi'abdihi. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan yang dapat menitik atau menapak tilas ya, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi doa ya yang dipimpin sama Ustadz Salman, Rabbi faghfir li dunubi ya Allah, barakatil hadi Muhammad ya Allah. Bareng baca bareng-bareng. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah, barakatil hadi Muhammad. Rabbi ballighni ya Allah, hadi Rabbi. Kita mudah-mudahan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada bait-bait selanjutnya apa masalah? Rabbi Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khairu maq'ad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Barakatil hadi Muhammad, berkatnya al-hadi, seorang petunjuk yang bernama Muhammad. Itu doa artinya itu. Rabbi ballighna bijahi, ya Allah sampaikanlah tujuan kami karena pangkat Nabi Muhammad. Fi jiwari khairu maq'ad, kita pengen duduk di samping Nabi Muhammad ya Allah nanti di akhirat sebagai tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ballighna bijahi ya Allah fi jiwari khair maq'ad. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, barakatil hadi Muhammad. Rabbi, terusnya apa? Wahdina nahja sabili ya Allah, kay bihi nus'ad wa nursyad ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami untuk menapak tilas jalan beliau ya Allah, agar kami selalu berbahagia di dunia dan di akhirat, agar kami mendapatkan irsyadat, nursyad, agar kami mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah, pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita satu, yaitu agar kita diakui sebagai hamba Allah. Kita jangan mau dipuji sama orang lain. Kita jangan berharap
kasih sayang dari orang-orang lain. Tapi yang kita harap adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, dari al-masjid al-haram. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad waktu itu tidur di rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib. Siapa Ummu Hani ini? Ummu Hani ini adalah saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu putri daripada Abu Thalib. Kenapa tidur di situ? Karena Nabi Muhammad, beliau dididik, beliau tinggal selama ini di rumahnya Abu Thalib dan di dekat Masjidil Haram di situ. Ada yang bilang kok disebut di dalam Al-Quran minal Masjidil Haram? Karena masih di tanah haram. Tanah haram ini berarti yutlaq alaihi bil Masjidil Haram. Disebut juga Al-Masjidul Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju masjid yang sangat jauh. Di mana? Di Palestina. Mungkin tahun-tahun ini masih kita bisa menyebut Masjidil Aqsa ini di Palestina. Tapi bisa jadi nanti anak cucu kita menyebutnya bukan di Palestina, tapi di Israel. Kalau kita tidak bangkit, kalau kita hanya diam saja, kita mestinya malu sama Afrika Selatan yang mengajukan hukuman genosida di Belanda ke Al-Mahkamah Al-Adl Ad-Dawliyah, ke Mahkamah Keadilan Dunia. Siapa? Orang-orang Afrika yang kita cemooh, Afrika Selatan. Kita mestinya malu. Apalagi di sini ada Sayyid, ada Al-Idrus, turunan dari Rasul, ada bin Syahab, ada bin Syekh Abu Bakar. Masa kalah sama cucu-cucunya Nelson Mandela yang menjadi sebagai muhami, menjadi sebagai pengacara-pengacara bahwa Israel memang melakukan genosida terhadap orang-orang Palestina. Kita mesti bangkit bahwa kita Muslim kuat, harus maju. Malah yang menjadi sangat menyayat hati ya, ketika tatkala ada dari Yaman ada serangan-serangan terhadap Amerika dan Inggris, karena Yaman itu mintanya satu, bahwa Gaza dibuka, genosida dihentikan. Baru barang-barang ke Israel boleh lewat, hanya ke Israel. Adapun selain Israel silahkan. Tapi mereka tidak menggubris, dan akhirnya sama Yaman pun diserang. Beberapa kaum muslimin di Indonesia ataupun di Timur Tengah mengatakan bahwa orang-orang Yaman ini bunuh diri. Orang-orang Yaman ini mengorbankan rakyatnya sendiri. Padahal Palestina, Gaza itu sama negara Arab, sama muslimnya, sama Islamnya. Yaman bangkit karena ini saudara-saudara kami. Kalau kalian tahu di mana kuburan Hashim, kakek daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kuburannya di Gaza. Ada di Gaza. Di mana kuburan, di mana dilahirkan Imam Syafi'i? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dilahirkan di mana? Di Gaza. Sudah jelas bahwa ini adalah punya orang Arab, bukan punya orang-orang Ibrani, bukan punya orang-orang Israel. Dari sekarang, supaya kita tidak nanti menyebut untuk anak cucu kita bahwa Masjidil Aqsa ada di Israel, kita kudu bangkit minimal dari hal yang paling kecil. Itu apa? Boykot. Jangan datang ke Starbucks, jangan datang ke McD, jangan datang ke KFC, jangan membeli produk-produk buatan Amerika dan Yahudi. Mulai titik ini, mulai saat ini, mulai dari kita sendiri, kita kudu bangkit memboikot. Kembali deuilah kajenting kadaharan orang-orang dieu makan lotek, makan kredok, bila perlu makan seblak. Ya. Daripada kita makan, minum kopi Starbucks, lebih berbahaya itu di sisi Allah, lebih berbahaya.
mendingan kene wedang jahe, mendingan kene bajigur, mendingan kene satu lagi apa? Minuman khas Purwakarta ini? Hah? Es cendol. Bangkit mulai dari sekarang. Kita harus boykot produk-produk Amerika, produk-produk Israel. Dan orang-orang Yaman ini, mereka membombardir, mereka rela untuk mati demi membela saudara-saudara mereka, kaum muslimin di Gaza. Biar wajah-wajah kami putih di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biar di yaumul hisab kami punya nilai A+ di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena katanya al-Islam kal bunyanil wahid. Orang-orang muslimin itu seperti satu bangunan. Apabila runtuh satu, semuanya terasa. Mana? Kita kudu bangkit mulai dari diri kita sendiri. Hasan, Bahman, ulah heureuy ya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini Masjidil Aqsa diberkahin, barakah. Kenapa? Karena di situ banyak para anbiya. Di situ ada makam Ibrahim, di situ ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada nabi-nabi yang lainnya, ada Nabi Dawud, ada Nabi Sulaiman, ada nabi-nabi yang lainnya. Banyak yang tinggal di Masjidil di apa namanya? Di Al-Quds, di Yerusalem. Yang di sekitar masjid itu makanya diberkahin karena banyaknya, ada Siti Maryam di situ, ada Nabi Allah Yusuf, ada keluarga Al-Imran, Alu Imran yang menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran. Itu kuburan-kuburan tinggalnya mereka di situ, di Al-Quds. Sekarang sedang diinjak-injak, dihinakan, dinajis-najiskan sama orang-orang Israel, sama orang-orang Suhyuniyah, sama orang-orang Zionis yang anti-Islam. Kita kudu bangkit supaya ini masjid tetap barokah dan di sekitarnya pun tetap barokah. Bila perlu kita nawaitu dari sekarang, ya Allah, jangan engkau wafatkan kami sebelum kami sholat di Masjidil Aqsa. Karena sholat di Masjidil Aqsa 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Setelah Isra dan Mi'raj, lalu apa? Linuriyahu min ayatina, ya. Untuk memperlihatkan kebesaran-kebesaran kami. Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke alam ghaib. Ada yang bilang perjalanan menuju surga dan neraka, ya. Melihat apa yang ada di surga dan melihat apa yang ada di neraka. Walaupun ini mahalul ikhtilaf, banyak para ulama yang berikhtilaf, katanya bahwa surga dan neraka itu belum diciptakan. Tapi para ulama mengatakan bahwa ini adalah ilustrasi, penjelasan bahwa orang yang benar akan masuk surga, nanti surganya seperti ini, lebih kurangnya. Ada yang salah, orang yang nggak benar bakal masuk neraka, nerakanya seperti ini. Ilustrasi, karena sebagian ulama mengatakan katanya kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu akan hancur kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi ada juga yang mengatakan tidak, memang sudah ada surga dan neraka. Ini belum waktunya lah anak-anak. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Sesungguhnya Allah Maha mendengar bagi siapa saja yang percaya ini. Al-Basir, Maha melihat bagi siapa saja yang percaya dan tidak percaya juga. Apabila percaya, tentu akan mendapatkan keridhaan Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah, akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak percaya dengan alasan bahwa tidak mungkin, bahwa zaman baheula bisa begitu dan lain sebagainya, ukurannya itu seperti yang saya sering sampaikan, bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah bisa melakukan apapun juga. Jangankan hanya perjalanan kecepatan seperti kecepatan suara atau yang lainnya, melakukan apapun juga Allah Subhanahu wa taala bisa. Kalau kita yakin bahwa Allah mampu atas segala sesuatunya,
pasti kita akan percaya dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا